Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yawma tarjufur rajifah, tatba'uha radifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah, a'idza kunna 'idhaman nakhirah, qalu tilka idzan karratun khasirah, fa innama hiya zajratun wahidah, fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, idhhab ila fir'auna innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, fa'arahul ayatal kubra, fakadzdzaba wa 'asa, thumma adbara yas'a, fahashara fanada, faqala ana rabbukumul a'la, fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha, rafa'a samkaha fasawwaha, wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, wal arda ba'da dhalika dahaha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wal jibala arsaha, mata'an lakum wa li an'amikum. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرون
وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة juga pembina SDPK Insan Taqwa, Ustazah Arki dan Ustadz Lutfi Effendi, serta para asatid dan asatizah SDPK Insan Taqwa, juga Bunda dan Ayahanda yang kami hormati dan muliakan, serta tamu undangan ya, Ustadz Iwan, yang sudah berkenan untuk berbagi di acara hari ini. Izinkan saya Muhammad Sani Abdillah untuk memandu ayah dan ibu di rangkaian acara pagi hari ini. Adapun acaranya kita akan mulai dengan pembukaan, dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu sambutan dari pembina SDPK, dan acara inti pemaparan materi, dilanjut sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Sebelum kita memulai, kami berharap Bunda dan Ayahanda berkenan untuk membuka videonya dan tidak merupakan adab majelis ilmu. Semoga dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, Allah berkenan untuk menjadikan wasilah datangnya taufik dan hidayah
agar keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan mengharap ridho Allah, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Rasya dari kelas Umar bin Khattab. Ananda Rasya sudah siap? Insya Allah siap Ustaz. Ya. Pada Ananda Rasya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Sama salul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu lana wa jazakallahu khair. Rasya sudah membacakan surat Al-Jumu'ah. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut menambah keberkahan acara kita di pagi hari ini. Ya. Cara selanjutnya adalah sambutan dari pembina SDPQ yang terhormat Ustadz Lutfi Afandi. Kepada Ustadz Lutfi Afandi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan luar biasa banyak kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian tentunya kita karena tentu taufik dan inayah dari Allah, kita masih bisa melakukan berbagai macam hal aktivitas, ya, termasuk diantaranya tidak henti-hentinya kita senantiasa belajar, ya. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan terima kasih banyak pada seluruh orang tua siswa SDPQ Insan Taqwa yang dirahmati Allah, dan juga ada beberapa undangan yang kemudian juga kami minta untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan tentu yang tak kalah luar biasanya adalah kehadiran guru kita, yakni Al-Ustadz Iwan Januar, yang insya Allah akan sharing, ya, bersama dengan kita pada pagi hari ini. Ibu Bapak Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya senang sekali bisa bersilah ukhuwah pada kesempatan pagi hari ini walaupun melalui virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kebaikan keberkahan dari majelis ini. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali tahun ajaran baru, ya, insya Allah kita juga mengawalinya dengan hal-hal yang baik, ya, alhamdulillah. Di antaranya adalah insya Allah, ya, kita akan adakan ini perdana di tahun ajaran ini, yakni Parenting Insan Taqwa. Yang kali ini, masya Allah, ya, kita kehadiran guru kita jauh dari Bogor, ya, insya Allah akan menemani kita untuk berbagi sharing, inspirasi, dan mudah-mudahan pasti sangat bermanfaat, ya, untuk kita semuanya. Mungkin jadi pertanyaan, kenapa kita perlu adakan parenting, ya, seperti ini. Kalau kita ketahui, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sedang membangun generasi, gitu. Membangun generasi itu sangat diperlukan adanya sinergi,
ya sangat diperlukan sekali adanya sinergi antara orang tua, antara rumah dengan sekolah. Gitu. Ini penting sekali. Nah karena itu ya kami tidak bisa sendirian karena toh sebenarnya tanggung jawab utama mendidik anak adalah ada pada orang tua. Jadi kami tidak bisa sendiri ya karena itu kemudian kami meminta kerjasama dari orang tua sekalian untuk bekerjasama yang mendidik anak-anak kita menjadi calon-calon kelak ya para ulama dan pemimpin umat di masa depan ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, membangun rumah, ini kata guru saya, membangun rumah itu bisa selesai 6 bulan sampai 1 tahun. Tetapi membangun rumah tangga termasuk mendidik anak-anak itu pekerjaan yang luar biasa. Nggak bisa selesai 6 bulan, nggak bisa selesai 1 tahun. Ya. Dan sementara kalau kita lihat ya, berbagai pendidikan misalnya, pendidikan kedokteran, pendidikan insinyur, itu ada sekolahnya. Sementara parenting itu nggak ada sekolahnya. Karena itu, ya tentu sangat penting buat kita untuk selalu belajar, ya senantiasa belajar. Mudah-mudahan dengan belajar itu, ya kita menjadi orang tua, ya yang setiap harinya ya menjadi orang tua yang jauh lebih baik. Ya insya Allah. Baik ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berpanjang lebar ya, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh peserta, para orang tua juga undangan dan selamat belajar menimba ilmu ya, kosongkan gelas kita ya karena insya Allah nanti ilmu yang akan didapatkan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Tema kita insya Allah yakni bagaimana membangun visi menjadi keluarga muslim yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semuanya Ustaz Iwan Januar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa ala fumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Lutfi Effendi, kami hormati atas penyampaian yang menjadi pembuka ya, bagaimana pentingnya ilmu dalam membina keluarga. Sebenarnya kita tahu di masa pandemi ini kita mendapati ya banyak cobaan dan ujian yang lebih dibandingkan biasanya. Dan insya Allah ilmu yang akan dibagikan di hari ini bisa menjadi bekal kembali, refresh kembali bagaimana sebuah keluarga dengan tujuan yang mulia akan lebih berwarna dan lebih indah. Ya, tidak berlama-lama, saya persilakan kepada Al-Mukarram yang kami hormati Ustadz Iwan Januar. Atur nuhun, jazakumullah khairan jaza kepada Kang Ustadz Abdillah selaku host pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim, Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Lutfi Effendi yang telah mengundang Fakir hadir pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini. Lalu tentu saja seluruh staf manajemen dan para asatidzah SDPQ Insan Taqwa, mohon maaf. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa juga kita ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak lupa kepada ayah bunda sekalian yang menyempatkan meluangkan waktu di hari dan jam yang sangat mahal ini. Al-Fakir katakan mahal kenapa? Karena weekend itu memang adalah waktu yang sangat mahal.
Waktu di mana biasanya kita orang tua itu berkumpul dengan anak-anak. Waktu kita biasanya kemudian ada family time. Ada kesempatan bisa berkumpul dengan istri, dengan suami, dengan keluarga besar. Tadi juga di chat Al-Fakir baca ada yang sedang liko keluarga, Masya Allah. Memang ini hari Sabtu dan hari itu weekend adalah waktu yang sangat mahal. Ya, tapi barangkali untuk Ustadz Lutfi Afadi dan guru-guru semua tidak ada hari libur. Semua adalah hari di mana bekerja dan beramal. Masya Allah. Mudah-mudahan etos kerja ini bisa menular pada kita semua. Kita senantiasa siap setiap saat untuk menjadi pendidik keluarga kita dan umat tentunya. Salawat dan salam kita limpahkan pada uswatun hasanah Habibullah wa Habibuna baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita harus senantiasa memohon, meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan istiqomah sampai akhir hayat, ada di dalam barisan umat yang senantiasa mengibarkan sunnah beliau, risalah beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, jamaah yang Allah muliakan, abah dan ummah, dan juga tentu saja Ustadz Lutfi dan seluruh kru dan guru-guru sekolah yang Allah muliakan, memiliki keluarga itu satu hal yang fitrah. Tidak ada secara fitrahnya orang tidak ingin punya keluarga. Demikian pula punya anak pun satu hal yang fitrah. Yang setiap keluarga secara fitrahnya ingin punya keluarga. Sehingga kemudian menjadi hal yang kebaikan luar biasa bila kita sebagai seorang ayah, seorang bunda yang kita ada di dalam kaum atau umat yang luar biasa, yang spesial umat Islam, kita kemudian harus memiliki panduan dan tujuan. Yang Ustadz Lutfi sampaikan pada kesempatan pagi ini temanya bagaimana kita sebagai keluarga memiliki visi. Visi sebagai keluarga muslim. Visi sebagai orang tua yang nanti akan melejitkan potensi anak-anak kita di jalan Islam ini. Sebelumnya Al-Fakir ingin sampaikan bahwasanya secara pribadi Al-Fakir sangat terus terang, sangat cemburu ya, karena di masa-masa belakangan ini kajian-kajian parenting itu sangat banyak, bertebaran di mana-mana. Baik itu dengan nama Islamic Parenting, Tarbiyatul Aulad, sangat banyak sekali. Ini beda jauh dengan ketika saya pribadi baru menikah tahun 2000-an, itu kajian-kajian tentang keluarga Islam itu tidak banyak. Sehingga kesempatan menimba ilmu untuk menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang bisa dengan optimal mendidik anak itu memang terjadi secara gradual, secara bertahap, dan itu kemudian tertatih-tatih bagaimana membangun sebuah keluarga dan menjadi orang tua yang baik. Tapi kalau hari ini, Masya Allah, hampir setiap sekolah, bukan cuma sekolah Islam, tapi sekolah-sekolah umum, termasuk sekolah-sekolah negeri pun, mereka rutin menggelar kajian parenting untuk orang tua. Menunjukkan bahwasanya pihak sekolah sudah mulai menyadari bahwa tidak mungkin keberhasilan pendidikan di sekolah itu tanpa disupport, tanpa kemudian kerjasama dengan orang tua. Dan ini juga sebagai pengingat bagi kita orang tua, bahwa sekolah itu bukan tempat laundry. Mohon maaf, ayah bunda sekalian, abah dan ummah yang Allah muliakan, kita harus mengubah cara berpikir tentang sekolah. Sekolah bukan laundry. Sekolah bukan tempat mencuci anak. Ibarat kata baju kotor, kita bawa ke sekolah, pulang kita terima bersih. Waktu masuk ke sekolah anak ini bermasalah, ketika pulang sekolah atau lulus sekolah, jadi anak yang salih dan solehah. Tidak demikian. Sekolah bukan tempat cuci. Sekolah itu adalah mitra, adalah menjadi sahabat kita orang tua di dalam mendidik dan mengembangkan potensi anak-anak. Tapi secara hakiki bahwa sebetulnya kitalah orang tua yang paling bertanggung jawab tentang pendidikan anak-anak kita ini. Baik, kita akan lanjutkan dan izinkan saya untuk men-share materi pada kesempatan hari ini. Jamaah yang Allah muliakan, ayah dan bunda, abah dan ummah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sekolah mengambil tema membangun visi keluarga muslim? Ini terkait dengan tujuan kita berumah tangga.
termasuk tujuan kita di dalam memiliki keturunan. Bunda, ibarat kata kita sedang dalam perjalanan, setiap perjalanan harus punya tujuan. Sepakat Bunda ya? Karena kalau kita perjalanan nggak punya tujuan, pasti ada masalah. Kita berangkat dari rumah, apakah ke kampus, mengajar atau kuliah, dari rumah ke pasar, dari rumah kemudian bersilaturahmi, pasti ada tujuannya. Kalau para ibu ya berangkat ke pasar nggak punya tujuan, di pasar mau ngapain? Nanti bingung. Ya, mau belanja apa jadi bingung. Nggak karu-karu ujungnya uangnya habis. Setiap perjalanan harus ada tujuan. Termasuk di dalam kehidupan rumah tangga pun harus mesti punya tujuan. Karena kalau perjalanan tidak punya tujuan, kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita hidup tidak punya tujuan, ada dua hal yang akan menimpa kita. Apa itu? Yang pertama, akan bingung. Ini yang pertama. Kalau kita memiliki satu perjalanan, tidak punya tujuan, pertama pasti akan bingung. Ini mau kemana? Akan kemana nih kita berjalan? Sejauh mana? Ya, barangkali para suami suka diajak oleh istrinya, yuk Pak jalan-jalan kemana? Terserah. Bingung gitu. Yuk Pak kita makan malam kemana? Terserah. Bingung itu pasti. Karena kalau jawaban terserah itu pasti bingung. Makanya para ibu-ibu kalau ngajak jalan-jalan suami, langsung aja yang pasti-pasti aja. Mau kemana? Ke sini sebutkan. Nah, cuman para suami harus sudah bisa nangkep. Kalau istri bilang terserah, itu biasanya nanti ujungnya datang ke tempat makan yang disukai oleh dia. Seperti itu. Tapi kalau kita memiliki perjalanan tanpa tujuan, yang pertama pasti bingung. Akan bingung. Yang kedua, itu kan capek sendiri, melelahkan. Karena nggak jelas tujuannya. Hilir mudik ya ke utara, selatan, barat, timur, ke sana kemari begitu kan, tanpa tujuan, maka yang pertama bingung, kedua akan capek sendiri. Dan ini yang bisa terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kalau kita sebagai pasangan suami istri menikah tidak punya tujuan, pertama akan bingung. Ini barangkali menjadi salah satu sebab tingginya tingkat ya nauzubillah ya perceraian di tanah air itu karena banyak pasangan kemudian mengalami titik jenuh. Bosan. 5 tahun menikah sampai pada titik jenuh. Ini terus mengapain pernikahan seperti ini? Sudah berjalan, apalagi kemudian juga sudah cukup secara finansial, bingung mau ngapain lagi. Karena nggak punya tujuan. Yang kedua capek, lelah. Karena sering muncul konflik kemudian. Muncul konflik, muncul juga persengketaan, karena tidak jelas apa yang ingin dilakukan. Nah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya bismillah rumah tangga itu harus memiliki tujuan. Ya, pernikahan harus punya tujuan. Apa yang ingin dicapai dalam pernikahan? Ya, kira-kira para ayah ketika menikah dengan yang sekarang sudah menjadi istri, apa harapan dan tujuannya? Punya atau tidak? Begitu pula para ummahat, para ibu yang sekarang sudah memiliki suami tentunya ya, apa harapan dan tujuan mau menikah dengan dia? Apa harapan kita sebagai laki-laki ketika menikah dengan wanita itu, kemudian kita rela dia menjadi istri kita, pendamping hidup kita? Apa harapan dan tujuannya? Dan apa juga tujuan para ummahat? Menikah dengan laki-laki itu menjadi suami dan ayah bagi anak-anak, ada nggak tujuannya? Ini yang mesti kita kemudian telusuri. Ini yang dimaksud oleh sekolah bahwa setiap keluarga harus punya visi. Visi itu kalau dalam bahasa manajemen adalah pandangan ke depan kita ingin seperti apa. What believe, what we can be. Kalau istilah orang manajemen begitu. Yang kita yakini kita bisa menjadi seperti itu. Jadi kita kalau membaca dalam kehidupan para ulama, mereka ketika menikah atau menikahkan putra-putri mereka punya tujuan. Saya sering ceritakan ada seorang ulama besar, Imam Sa'id bin Musayyab, yang dikenal sebagai imamnya para tabi'in. Beliau punya seorang anak gadis yang cantik dan cerdas di Madinah. Jadi putrinya itu seorang wanita, seorang gadis yang juga menguasai ilmu hadis. Ini mewarisi dari bapaknya. Dan suatu ketika datang Khalifah Abdul Malik bin Marwan, itu melamar putrinya itu untuk dinikahkan dengan anaknya, calon putra mahkota. Tapi apa yang terjadi kemudian? Imam Sa'id bin Musayyab menolak lamaran tersebut. Ini membuat geger, gempar ya Madinah dan tempat-tempat lain. Karena tersiar kabar bahwa Imam Sa'id bin Musayyab
menolak lamaran khalifah untuk putranya. Ini gempar luar biasa. Tapi ternyata Imam Said bin Musayyib ini punya tujuan. Dia punya visi ingin nanti rumah tangga anaknya seperti apa. Seperti itu. Nah, ini barangkali mohon maaf, Ustaz Abdillah bisa bantu memute ya peserta yang lain agar tidak terdengar noise ya, gangguan, mohon maaf. Nah, akhirnya kemudian Ibunda sekalian, Imam Said bin Musayyib ini punya alasan. Dia punya alasan dan karena dia punya visi, ingin nanti anaknya itu rumah tangganya seperti apa. Masya Allah. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau kita ingin menikahkan anak, maka kita harus punya pandangan, kita berikan nanti pandangan pada anak, nak kamu kalau menikah harus seperti apa. Ketika orang-orang bertanya pada Imam Said, ya Imam Said kenapa Anda menolak lamaran khalifah? Dijawab kemudian, Imam Said, apa pendapatmu? Bila anakku nanti tinggal ya di satu tempat, apa yang dia mau dia dapatkan, apa yang dia inginkan dia peroleh. Ya, ternyata Imam Said tidak menginginkan anaknya tumbuh berkeluarga sebagai seorang perempuan istri yang manja, yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Yap. Jadi seorang istri dari khalifah pasti dapat apapun. Seperti itu. Ternyata itu alasan mengapa Imam Said menolak lamaran dari khalifah untuk putranya. Dan kemudian ternyata kalau kita baca di dalam tabaqatnya, ya, di dalam kemudian kisahnya itu, Imam Said menikahkan putrinya dengan seorang muridnya sendiri. Jadi Imam Said punya seorang murid, yang murid ini bukan orang kaya dan dia baru saja menjadi duda, seperti itu. Tapi Imam Said menikahkan gadisnya itu, menikahkan anak perempuannya yang gadis itu dengan muridnya. Karena beliau siqah bahwa muridnya ini bisa menjadi seorang suami yang baik untuk anak perempuan. Masya Allah. Ini sebuah visi pernikahan. Demikian pula ibunda sekalian yang Allah muliakan, masih banyak kisah-kisah para orang-orang soleh yang mereka ketika menikah itu kemudian mereka memiliki tujuan dan harapan. Pernikahan harus punya tujuan. Termasuk ketika punya anak pun kita sudah punya tujuan. Anak ini mau diarahkan kemana? Karena kalau menikah tidak punya tujuan, berkeluarga tidak punya tujuan, memiliki anak tidak punya tujuan, akan membingungkan dan lelah, capek. Dan lebih utama lagi bagi kita kaum muslimin, nanti kita bisa kehilangan kesempatan menuai pahala dari pendidikan anak-anak kita. Kalau kita tidak punya tujuan di dalam berkeluarga dan memiliki keturunan. Jadi insya Allah makanya kesempatan pagi hari ini kita akan bahas bagaimana keluarga harus punya sebuah visi, punya pandangan, punya gambaran what believe what we can be. Kita yakin bahwa kita akan bisa menjadi seperti apa. Baik, Ibunda Allah muliakan. Ya, tujuan pernikahan pasti secara umum orang ingin bahagia. Betul ya, sepakat ya, Ibunda ya? Ada di sini yang menikah ingin celaka? Gak ada ya. Semua orang menikah pasti ingin bahagia. Kalau ditanya kenapa menikah sama dia? Karena saya percaya dia bisa membahagiakan saya. Kenapa menikah dengan laki-laki itu? Karena saya percaya dia bisa menjadi suami yang membahagiakan saya. Jawaban semua orang akan sama. Menikah ingin bahagia. Pertanyaannya adalah, bahagia bagaimana yang diharapkan? Ini kan pertanyaan. Betul bahagia, tapi bahagia yang bagaimana? Apakah bahagia itu punya suami ganteng? Ya. Mudah-mudahan para umat suaminya ganteng-ganteng ya. Insya Allah ganteng-ganteng ya. Karena laki-laki semua ya. Insya Allah ya. Ya. Punya istri yang cantik? Insya Allah para bapak, para ayah, pasti cantik istrinya ya. Karena perempuan semua istrinya insya Allah ya. Seperti itu. Apakah itu bahagia? Kayaknya belum tentu. Karena banyak orang yang suaminya ganteng, tampan, rupawan, mapan, istrinya cantik, luar biasa. Rumah tangganya berpisah. Banyak. Terutama kalau barangkali sini insya Allah nggak ada ya, insya Allah nggak ada ya. Kalau yang suka nonton tayangan-tayangan selebriti, kita suka terheran-heran, kenapa bisa cerai ya? Suaminya ganteng, istrinya cantik kok cerai? Kita bingung begitu kan? Ternyata itu bukan jaminan bahagia. Punya mobil mewah, ya, itu juga jaminan bahagia. Rumah megah barangkali, kecukupan finansial, ya, anak yang lucu dan pintar, apakah itu jaminan bahagia? Nah, kayaknya belum tentu juga begitu ya. Kenapa? Karena hati-hati. Ada yang namanya kebahagiaan palsu. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada kebahagiaan yang palsu. Allah taala berfirman,
Ya ayyuhallazina amanu innama min azwajikum wa auladikum aduwwun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anakmu ada yang menjadi musuh. Nanti ya, suatu ketika anak dan istri bisa menjadi musuh. Berapa banyak kasus hari ini pasangan yang mereka kemudian berpisah, bahkan kemudian saling menyerang, saling mencaci maki. Berapa banyak hari ini anak yang menggugat orang tua ke pengadilan. Bahkan sampai ada anak yang mengusir orang tua. Ada anak menggugat ibunya. Sekian miliar menuntut harta waris. Semakin banyak. Catatan dari Komnas HAM hari ini, itu semakin banyak kasus anak menggugat orang tua ke pengadilan. Betul kata Allah bahwa istri dan anak juga suami itu bisa menjadi musuh suatu ketika. Maka hati-hati. Waspada dengan kebahagiaan palsu. Seperti itu. Nah, barangkali ibu dan sekalian, kita lihat ya, nih saya berikan sampel ya kepada para ayah, para suami ya. Nanti silakan partisipasi ya. Ini kalau sekiranya, nih anggap aja para suami belum menikah ya. Mohon maaf Bunda ya. Anggap saja para suami belum nikah ya. Belum menikah anggap aja nih. Mohon maaf ya. Ini dua perempuan. Mana yang kira-kira dipilih? Mana kira-kira? Satu cantik, keibuan. Ini yang sebelah gambarnya coklat ya. Yang sebelah kiri saya. Screen saya ya, cantik keibuan. Yang satu lagi, kurang cantik, biasa saja. Kira-kira mana yang dipilih? Ya? Yang coklat atau yang hitam para bapak? Anggap saya masih bujangan ya. Mana kira-kira dipilih? Coklat Ustaz, coklat. Yang coklat ya. Yang coklat. Wah, ya mohon maaf Bunda ya, saya kasih contoh aja ini ya. Enggak sebetulnya ya. Ya, yang coklat pasti ya. Ternyata nanti yang namanya kebahagiaan itu bergantung kepada persepsi. Kepada kemudian cara pandang kita. Ini saya tambahkan lagi infonya ya. Pembohong. Yang ini taat suami. Gimana para bapak? Masih pilih yang coklat? Hitam Ustaz. Hitam. Masya Allah ya. Hanya gara-gara satu sifat saja ambiar semua. Betul ya? Gara-gara satu sifat ambiar semua itu. Jadi ternyata bahagia itu bergantung kepada persepsi kita. Begitu ya. Masya Allah, tadinya udah yakin pede, cantik, ibuan, ya ini calon terbaik gitu kan. Nah, ternyata ada satu sifat yang melekat ambiar semua itu. Oh nggak jadi Pak lah. Yang hitam aja kalau gitu yang sebelah lah. Nggak apa-apa kurang cantik, nggak apa-apa biasa aja. Yang penting taat suami seperti itu. Masya Allah. Sekarang saya ganti ya. Sekarang saya tanya ke ibu-ibu, para umahat ya. Anggap saja para umat masih gadis ya ini ya. Masih gadis. Ada dua cowok, dua laki-laki. Yang coklat dengan yang hitam sama. Yang coklat ini tampan. Terus mapan. Yang hitam kurang tampan, kurang mapan. Pilih yang mana? Para umahat. Coklat. Coklat. Ini kayaknya jebakan ini, jebakan. Nah, itulah namanya belajar dari pengalaman kita itu, gitu kan? Ternyata yang coklat itu, yang hitam playboy. Yang coklat bertakwa ternyata. Memang ada, Pak. Udah tampan, mapan bertakwa, ada. Di mana? Sebelah para ibu itu, insya Allah itu. Ya. Insya Allah. Amin. Sebelah para umahat itu seperti itu. Ya. Jadi Masya Allah, ya. Ini namanya visi loh Bapak Ibu sekalian. Ini namanya visi, cara kita memandang satu persoalan. Bahwa ternyata mencari pasangan saja, itu kita dari awal mestinya visioner. Punya gambaran, punya bayangan, nanti aku ingin punya istri seperti apa, punya suami seperti apa, itu sudah terbayang. Itu yang diharapkan, seperti demikian. Maka kalau kita kemudian lebih bawa jauh lagi, kita ingin sukses seperti apa, ingin bahagia seperti apa. Satu, ada dunia sengsara, akhirat neraka. Mau Bunda? Dunia sengsara, akhirat neraka. Mau? Tidak Ustaz, tidak. Pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Ya. Begitu. Dunia bahagia, akhirat sengsara, akhirat neraka mau? Pasti nggak mau juga. Pasti nggak mau. Yang ketiga, nah dunia sengsara, akhirat surga. Mau seperti ini? Mau. Saya nungguin keempat. Saya nungguin keempat nih ya. Kalau di keempat ya. Nah, ada ternyata yang keempat. Dunia bahagia, akhirat surga. Pasti mau yang ini.
Insya Allah ya. Mau Ustaz. Iya, insya Allah. Karena doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ya Allah, berikan pada kami di dunia hasanah, di akhirat hasanah kebaikan, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, dan lindungi kami dari api neraka. Kita memiliki visi, doa itu harusnya jadi visi kita loh. Cuman sering nggak kita sadar bahwa doa itu harusnya jadi visi hidup kita. Bahwa saya Allah, kalau nanti berkeluarga, berumah tangga, ingin seperti yang saya baca dalam doa tadi itu. Harusnya demikian. Maka saya cari kemudian suami, kata para umat ya, saya cari suami yang bisa memberikan saya kebaikan dunia dan akhirat, dan di akhirat nanti menjaga saya dari api neraka. Dan saya juga pengen Allah, kata para bapak, punya istri pendamping hidup yang memberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan juga nanti bisa menjadi pelindung dari api neraka. Itu visi kita doa itu. Termasuk anak pun nanti kita arahkan. Agar apa? Agar memiliki visi seperti itu dan anak kita menjadi pemberi harapan dalam doa tersebut. Ya Ibu Naya Allah muliakan, sebetulnya sampai di sini, kalau mau dibahas, membangun visi keluarga muslim, selesai sebetulnya. Kelas, nggak usah dilanjut sebetulnya. Karena doa itu yang kita baca, itu visi kita. Kita ingin hasanah dunia, hasanah akhirat, dan juga terlindungi, terjaga dari panasnya api neraka. Sayang, cuman banyak orang yang sering membaca doa itu, tapi amal yang dia lakukan menjauhkan dia dari isi doa itu. Banyak orang membaca doa itu, tapi kemudian visi-visi yang lain menjauhkan dia dari isi doa tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Ibu Naya Allah muliakan, oleh karena itu keluarga muslim ya, mereka harus memilih kebahagiaan yang hakiki. Kita dengan istri, dengan suami, para ibu ummahat, dengan anak, maka harus memilih yang Allah sebutkan dalam ayat ini diantaranya. Allah berfirman, walladzina amanu watbathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu amrin bima kasabarahin. Allah berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Siapa di sini? Para orang tua. Kalau kita baca dalam tafsir Imam Al-Jalalain atau As-Sa'di, yang dimaksud dengan walladzina amanu adalah para orang tua. Watbathum dzurriyyatuhum. Kenapa orang tua? Karena lafaz berikutnya, dan kemudian zuriyah mereka, anak keturunan mereka yang mengikuti mereka biiman, dengan keimanan, berarti menunjukkan yang awal itu adalah orang tua. Ya, apa yang kemudian terjadi di akhirat nanti? Bahwa nanti orang tua yang beriman dan anak-anak keturunan mereka yang mengikuti dalam keimanan, alhaqna bihim, kami akan pertemukan lagi, kami sambungkan lagi, kami kumpulkan lagi mereka, dzurriyyatuhum itu ya, dengan orang-orang yang beriman. Imam As-Sa'di itu memberikan penjelasan di dalam tafsirnya bahwa kenapa zuriyah, anak keturunan, bisa berkumpul dengan orang tua di akhirat, di surga maksudnya. Jadi ini maksud di dalam berkumpul di sini oleh Imam Jalalain As-Suyuti. Jadi As-Suyuti disebutkan bahwa itu fil jannah, di surga. Nah, kemudian Imam As-Sa'di menjelaskan, juga sama seperti Imam Jalalain As-Suyuti menjelaskan, bahwasanya, Masya Allah, ada. Maaf. Allah karim. Maaf sebentar. Nah. Jadi Imam As-Sa'di kemudian menjelaskan bahwa mengapa anak-anak zuriyah itu bisa ikut orang tua mereka. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di dan juga Imam Jalalain As-Suyuti bahwa karena keimanan orang tua mereka. Jadi keimanan ayah ibu mereka itu yang kemudian bisa membuat zuriyah ini berkumpul dengan orang tuanya. Lalu Imam As-Sa'di menjelaskan lagi, bagaimana bila seandainya anak-anak ini mereka lam yablughu, tidak sampai derajatnya seperti keimanan orang tuanya. Masya Allah. Apa kemudian yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan keimanan dan pahala orang tua itu diberikan kepada anak-anak mereka sehingga zuriyah mereka itu bisa berkumpul dengan orang tuanya, dan Allah katakan
wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak akan mengurangi amal kebaikan orang tuanya sedikit pun. Bunda, kita pasti ingin berkumpul dengan anak-anak kita di akhirat. Di surga tentunya. Gimana caranya? Kalau kita kembalikan pada ayat ini, sebagaimana tafsir Imam As-Sa'di, bahwa pertama yang harus memiliki kekuatan iman itu orang tua. Karena nanti dengan keimanan dan amal soleh orang tua, itu bisa akan menyebabkan anak-anak itu dikumpulkan dengan orang tuanya. Sekalipun anak-anak itu derajatnya belum sampai seperti derajat orang tuanya, tapi Allah berkehendak. Allah akan berkenan melimpahkan keimanan dan amal soleh orang tua kepada anak-anak dan zuriyah itu agar kemudian setara, sejajar dengan orang tua tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang dimiliki oleh orang tua. Masya Allah. Ini kebahagiaan yang paling menyenangkan. Apa artinya? Di dunia sering berkumpul dengan anak-anak, tertawa dengan anak-anak, tapi di akhirat bahkan di dunia anak sudah menjadi aduwun, sudah menjadi musuh. Nauzubillah min dzalik. Apalagi para bapak, para ayah, ya. Mudah-mudahan hari ini banyak para ayah yang hadir ya. Masya Allah, karena sekian kali saya mengikuti kegiatan parenting, itu 70-80% pesertanya ummahat, para ibu. Coba boleh absen para bapak, berapa yang hadir di sini Pak? Yang hadir dengan istri-istrinya? Ada? Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Baik ya. Hadir Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik. Kalaupun ternyata jumlah bapaknya, alhamdulillah. Kalaupun ternyata jumlah bapaknya nggak sebanding dengan jumlah istrinya, saya berhusnuzon ada bapak bawa 2 orang kalau begitu ya di sini ya. Gitu. Insya Allah. Kenapa? Karena sebetulnya nanti mungkin lain kesempatan kita bahas ya, bahwa sebetulnya keadaan rumah tangga siapa yang paling menentukan para bapak, siapa yang paling menentukan para bunda? Ayah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tufatul Maulud menyebutkan bahwa kalau ada anak bermasalah, maka yang harus disalahkan siapa? Bapak. Mohon maaf Pak. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada anak bermasalah, siapa yang harus disalahkan? Bapak. Bukan ibunya, bapak. Ada bapak-bapak yang protes barangkali ya. Tapi kan Pak, anak saya kan tiap hari dengan ibunya Pak. Saya kerja cari uang, anak saya kumpul dengan istri saya Pak. Istri saya memberikan pengaruh buruk Pak pada anak saya. Jawabannya adalah, sudah tahu perempuan tidak baik, perempuan nggak benar dijadikan istri. Berarti siapa yang salah? Tetap bapaknya. Hidup para ibu ya, yang salah para bapak pokoknya di sini. Karena Allah sudah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin, kaum perempuan baru para bapak. Maka kalau kemudian ini mudah-mudahan di sekolah ini nggak kejadian. Saya kemarin juga ngisi kajian parenting di satu sekolah dan sama kejadiannya, banyak orang tua yang tidak mau hadir di acara-acara sekolah. Malah ada seorang guru curhat kepada saya, ada orang tua yang tidak pernah datang ke sekolah sejak anaknya didaftarkan sampai lulus, nggak pernah datang. Yang ngambil rapot kadang-kadang supirnya, kadang-kadang pembantunya, kadang-kadang ajudannya. Jadi pertanyaan, ini anak siapa ini? Bapaknya nggak pernah datang. Terus ada guru yang bilang, pernah Pak, bapaknya datang sekali Pak, ngapain? Komplain, karena namanya salah tulis. Astagfirullah. Ini betul-betul musibah. Sementara Pak tidak mungkin anak itu lahir tanpa peran bapak. Betul Bu? Ya. Karena cukup satu, nggak ada lagi yang lain. Hanya Maryam binti Imran yang punya anak tanpa bapak. Yang lain nggak ada. Pasti ada bapaknya seperti itu. Maka di sini para jamaah Bapak Ibu Allah muliakan, inilah kemudian keluarga ini harus utuh. Ada suami dan istri. Dan terutama sebetulnya yang harus banyak kemudian berpengaruh kita laki-laki. Para suami. Bukan istri Pak, tapi kita laki-laki para suami. Terutama nanti di dalam mentakdib, mendisiplinkan anak laki-laki itu yang bisa. Bukan berarti perempuan nggak bisa, perempuan bisa, tapi perempuan seringkali perasaannya itu mengalahkan ketegasannya. Makanya banyak ummahat yang nggak tega kalau menegur anak. Banyak ummahat nggak tega menghukum anak. Ada kejadian di satu sekolah, gitu ya, anak ini bermasalah, SP1 nggak datang orang tuanya.
SP2 nggak datang orang tuanya. SP3 baru bapaknya datang. Dan bapaknya marah. Kenapa? Karena sejak SP1 sampai SP2, surat itu diterima istrinya dan istrinya tidak pernah memberikan pada suaminya. Kenapa? Karena istrinya nggak tega. Ibunya nggak tega, anaknya dihukum oleh sekolah. Akhirnya surat SP1 sampai 2 tidak pernah diberikan. Baru ketika SP3 yang sudah final, terpaksalah sang ibu memberikan surat pada bapaknya. Dan ayahnya, suaminya, marah betul. Karena ternyata mengapa sampai demikian? Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mohon maaf para bunda, para ummahat, di antara kelemahan perempuan itu adalah mereka masih terlalu pakai perasaan ketika mendidik anak seperti itu. Nah, siapa yang bisa? Para bapak, para suami. Jadi mohon para suami, para bapak, ya stay tune, jangan kemana-mana sampai acara ini selesai. Karena para bapak mungkin akan banyak saya jewer di sini ya. Akan banyak-banyak saya ingatkan supaya kemudian para ayah semakin berperan aktif. Jangan mengatakan, tapi kan Pak yang namanya anak itu kan gimana ibunya? Al-ummu madrasatul ula, istri itu, ibu itu sekolah pertama, betul. Ibu sekolah pertama, tapi mudirnya, direkturnya siapa? Bapak. Rektornya siapa? Bapak. Ibu itu dia operator di lapangan, rektornya bapak. Jadi maka tanggung jawab bapak sangat besar. Baik, kembali kepada ayat ini, jamaah, ayah bunda dan juga para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilih kebahagiaan yang hakiki. Ini ayat yang Allah sampaikan pada kita bahwa kita ingin bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita, dengan zuriyah kita, semua keturunan kita nanti di dalam jannahnya Allah Ta'ala. Terutama tentu dengan istri, dengan pasangan. Amin Allah. Ya. Di mana nanti Allah Ta'ala akan memanggil para suami, memanggil para istri. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga bersama pasanganmu. Tuhbarun. Digembirakan di dalam surga. Ini adalah puncak kebahagiaan pasangan suami istri. Ketika Allah panggil mereka berdua untuk dipersilakan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka para ayah, para ibu, para jamaah, ayah bunda Allah muliakan, sekarang di dunia bukanlah puncak kebahagiaan. Dunia ini kata ulama mazra'atul akhirah. Dunia ladangnya akhirat. Di dunia ini kita menanam, bercocok tanam, beramal soleh, nanti panennya di akhirat. Dunia juga kata ulama darul imtihan, tempat ujian. Istri dan suami, anak-anak adalah ujian bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi para bapak, para ibu, ya bersabar dalam menjalani keluarga. Itu salah satu sifat yang mesti kita miliki dalam rumah tangga, termasuk dalam pendidikan anak. Ya, kemudian juga sama-sama belajar. Jadi kalau di rumah kita sekarang dalam pernikahan kita dalam mendidik anak ini ada persoalan, itulah memang ujian yang Allah berikan. Seperti demikian. Ayah bunda jamaah Allah muliakan, maka mohon maaf ya, maka wujudkanlah kebahagiaan keluarga. Dengan apa? Membuat visi. Visi keluarga itu apa? Ya, visi itu adalah what believe we can be. Yang kita yakini kita bisa menjadi seperti apa. Ibarat kata, bunda sekalian, kita harus punya bayangan. 10 tahun ke depan ketika anak kita masuk SMP, sekarang masih SD kan, anak kita ini di sini, kita ingin anak kita masuk SMP mana? Ingin seperti apa? Kemudian nanti SMA mana? Dan seperti apa? Kita ingin nanti kalau anak kita berumah tangga, ingin seperti apa rumah tangganya. Kita orang tua harus punya visi, punya pandangan jauh ke depan. Seperti memakai binokuler ya, pakai yang namanya teropong. Pakai kekeran kata orang Sunda bilang itu. Kita bisa melihat jauh ke depan. Ada apa di sana? Kita ingin anak kita seperti apa dari sekarang digambarkan. Nah, tapi semua harus bermula dari mana? Dari kita dulu, orang tua. Baru nanti kita sampaikan pada anak-anak. Maka ya bunda, kesempatan pagi menjelang siang ini, yuk sama-sama kita samakan visi suami dengan istri. Samakan pandangan tentang pendidikan anak. Samakan pandangan tentang keluarga itu akan seperti apa. Nah, ini sekurang-kurangnya. Ada beberapa visi keluarga muslim. Ada 5, sekurang-kurangnya 5. Saya bilang sekurang-kurangnya, artinya bisa jadi lebih. Yang pertama apa? Keluarga muslim harus punya visi, ingin bahagia dunia dan akhirat. Tadi ayatnya ya, Quran surat At-Tur ayat 21, itu harus jadi cita-cita kita. Jadi visi kita. Sampaikan pada suami, Bu, ya, para ayah sampaikan pada istri, Pak, ya, bilang. Bisik-bisik sampaikan.
Papa, Abi, Umi pengen kita kumpul lagi di surga. Bareng-bareng. Amin. Ada lagi Umi, ada yang kedua. Apa Umi? Abi, tolong listrik belum dibayar. Sampaikan tuh pada suami. Ya. Jadi sampaikan pada suami bahwa kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Pegang tangan istri, Pak, ya. Cium tangan istri, sampaikan, insyaallah Umi, yuk kita sama-sama ingin membangun jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sehidup dan sesurga. Begitu. Apa nggak bosan, Pak? Nggak akan bosan. Kenapa? Karena nanti di surga Allah ganti rupa dan fisik kita dan pasangan kita. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah Allah firmankan, wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Kami akan ubah kamu dalam rupa yang kamu sendiri tidak mengenal lagi. Allahu Akbar. Jadi kita akan diubah fisik kita sesuai dengan amal ibadah, amal soleh kita. Insya Allah. Di para ummahat barangkali yang pengen punya suami yang ganteng, tampan, tinggi, tegap, atletis. Sementara sekarang kenyataannya suaminya bukan six pack, tapi perutnya six month, barangkali begitu. Ya, itu insya Allah nanti di surga Allah ganti suami-suami ibu ini dengan tampan, tegap, umur 30-an, six pack, begitu seperti itu. Begitu pula para suami yang pengen istrinya ini tinggi, semampai, langsing, glowing ya wajahnya, bahkan glowing in the dark barangkali begitu. Nanti insya Allah di akhirat Allah ganti dengan seperti itu. Jadi jangan khawatir, nggak ada perasaan bosan. Karena kita diganti dalam rupa yang terbaik, usia 30 tahun dan beberapa riwayat sebut seperti itu. Maka yang pertama visi kita, jadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama. Yang kedua, ibu dan sekalian, visi kita dalam rumah tangga, sebelum kita bicara tentang anak, maka suami istri itu harus sebagai sahabat. Jadi semua kompak, suami istri ini kompak. Ya, sebagai sahabat, siap bahu-membahu, tolong-menolong, ta'awun bil birri wat taqwa. Termasuk dalam mendidik anak. Harus kompak. Jangan sampai lagi ada bapak-bapak mengatakan, pokoknya anak urusan istri. Anak urusan ibu. Saya tugasnya cari duit. Masya Allah. Pokoknya tiap bulan lancar transferan. Ya mending kalau sampai miliaran gajinya ya. Ternyata, ya, tapi saya percaya lah di sini para bapak banyak yang income-nya itu 10 koma ya. Tanggal 10 sudah koma seperti itu. Baik para ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi yang kedua harus kompak sebagai sahabat. Jadi suami istri bersahabat, bukan saling kemudian menjatuhkan, bukan melempar tanggung jawab. Bapak silakan Pak baca hadis-hadis di dalam bab fikih sholat. Nabi SAW pernah ketika sholat menggendong Umamah, cucu beliau. Digendong itu Umamah itu, cucu beliau itu, ya sampai ketika sholat pun digendong. Ini menunjukkan bahwa pertama dalam sholat boleh menggendong anak, dan yang kedua menunjukkan apa? Kasih sayang Nabi kepada putra dan juga cucu beliau. Ini luar biasa, Masya Allah. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ayah bukan menjadi sebuah hal yang memalukan kalau menggendong anak, memandikan anak, menceboki anak, mendidik, bukan hal memalukan. Itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Seperti itu. Ini yang pertama. Karena ada juga kemudian laki-laki, bapak-bapak yang sama sekali tidak pernah memandikan anak, nggak pernah mau gendong anak. Alasannya gengsi, nggak jantan, Masya Allah. Para bapak saya ingatkan Pak ya, bahwa beberapa riset menunjukkan banyak perempuan-perempuan muda itu yang mereka sangat kagum dan senang kalau lihat bapak-bapak gendong anak. Ini para ibu hati-hati. Kalau bapak sudah gendong anak, hati-hati ibu. Nanti banyak dilirik sama perempuan-perempuan muda seperti itu. Ya, Allah muliakan. Ya mohon maaf sebentar ini ada gangguan di sini. Iklan ya, Tad. Ya, sebentar ya. Afwan ya, ada Bukan iklan dulu, jadi sabar. Ya alhamdulillah kepada ayah bunda dan ayah bunda ya,
Sudah mulai lagi. Mohon maaf, ini ada kucing tetangga masuk ya, dan kucingnya ini kotor ya. Jadi kalau senang kucing saya sebetulnya, cuma kucingnya kotor dan sekarang nggak sempat mandiin soalnya. Mohon maaf ya, benar kalian ya. Baik, yang ini yang kedua, bahwa ada kemestian suami istri sebagai sahabat. Yang ketiga, mau tidak mau kita harus taat syariat tanpa kecuali. Dalam keluarga muslim, jadikan syariat, aturan Islam sebagai rules, sebagai panduan, menentukan boleh tidak adalah harus syariat. Kalau kita marah pada anak, maka marahnya karena Allah. Karena pada anak ada sifat yang Allah tidak ridha. Begitu pula ketika ibu ya marah pada suami, maka ada sifat suami yang memang Allah nggak ridha. Begitu pula ketika suami marah pada istri, karena pada istri ada sifat yang Allah tidak ridha. Bukan semata-mata karena kebencian, tapi karena ada sifat yang Allah nggak ridha. Disitulah keluarga harus taat pada syariat tanpa kecuali. Ketika kita misalkan memuji anak, karena kita lihat pada anak ada sifat yang Allah ridha. Ketika kita memberikan reward, hadiah, pujian pada anak, karena pada anak ada sifat yang Allah ridha. Seperti itu. Ini yang ketiga, taat pada syariat tanpa kecuali. Setiap keluarga butuh pegangan hidup, butuh panduan, dan itu hanya syariat seperti itu. Baik, ini yang ketiga, termasuk nanti Bunda, kita harus paham bahwa anak-anak ini ada fase dalam perkembangannya itu ya. Termasuk dalam mendidik pun ada fasenya. Fase ketika SD, ketika sekarang sudah prabalik, nanti menjelang balik itu Masya Allah muncul lagi godaannya, ujiannya. Nanti ketika balik pun sama seperti itu. Yang keempat, visi keluarga muslim, jadikan rumah sebagai madrasah keluarga. Tempat mendidik anak. Ayo Bunda sekalian, ya, anak-anak itu kita masukkan sekolah, betul sekolah membantu kita. Tapi yang paling pokok, yang paling esensial, paling mendasar, pembentukan karakter itu adalah terutama di rumah. Orang tua yang membentuk karakter anak, melakukan takwinus syahsyah atau karakter building itu adalah orang tua. Para guru itu mereka hanya membantu menguatkan atau menambah yang kurang. Tapi secara dasar karakter anak dibentuk di mana? Itu adalah di rumah. Anak yang sering mendapati orang tuanya sayang pada dia, dia mencium dia, memeluk dia, itu akan gampang dia punya empati kepada orang lain. Punya empati kepada teman-temannya. Tapi kalau anak, mohon maaf, yang jarang dipeluk, jarang dicium oleh orang tuanya, jarang dipuji, itu mengalami yang namanya skin hunger. Jadi para psikolog itu mengatakan sekarang ada skin hunger. Skin itu kulit ya. Hunger, jadi lapar kulit. Karena anak ini jarang dipeluk, jarang dicium, ya maka kemudian dia sulit merasakan kasih sayang. Sulit bisa berempati kepada orang lain. Makanya para guru nanti bisa mendeteksi mana anak-anak yang kemudian mereka di rumahnya cukup kasih sayang, mana anak-anak yang di rumahnya itu mengalami skin hunger. Kan kelihatan, biasanya anak-anak yang kemudian mereka itu suka membuli, kemudian juga mereka ini tidak antusias bergaul dengan teman-temannya, ini mengalami persoalan di rumahnya. Tetap bagaimanapun rumah adalah madrasah. Sekolah pertama bagi anak adalah di rumah. Dari mana? Dari ayah dan ibunya. Terutama siapa? Saya ulangi lagi, para ayah. Para ayah berperan penting sekali dalam pembentukan karakter anak. Maka saya juga sarankan kepada sekolah, nanti kalau anak-anak kita sudah masuk usia kelas 4, kelas 5, sampai kelas 6, itu harus ada guru laki-laki, terutama wali kelasnya laki-laki. Karena memang supaya mendapatkan sosok yang maskulin, sosok yang memang itu rijal laki-laki. Karena anak-anak tuh butuh sosok kepemimpinan. Ketika di rumah bapaknya berperan, di sekolah nanti gurunya, guru laki-laki yang berperan seperti itu. Tapi kalau di rumah, maka para bapak harus hadir. Gitu Pak ya. Jadi para bapak mohon harus hadir di rumah, tentu tidak setiap saat, tapi ada mendampingi anak. Jangan sampai bapaknya ini anggota geng bringker, kata orang Sunda bilang. Apa geng bringker? Bringkad itu abring-abringan, seperti itu. Jarang ada di rumah. Senin sampai Jumat kerja. Ya, Sabtu Ahad dengan komunitas. Hari Sabtu mancing pagi sampai malam. Hari Ahadnya komunitas sepeda atau futsal sampai sore. La haula wala quwata illa billah. Nah, yang terakhir yang kelima bahwa orang tua keluarga muslim harus punya visi bahwa keluarga kita ini harus punya kontribusi.
punya sumbangsih untuk kebangkitan Islam. Ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabat tentang penaklukan Konstantinopel, banyak ulama, banyak sahabat yang mereka berlomba-lomba ingin mewujudkan bisyarah nabawiyah, mewujudkan janji kenabian seperti itu. Sampai kemudian ada Sultan Murad kedua dari dinasti Utsmaniyah yang dia bertekad supaya anaknya yang bernama Al-Fatih ini kemudian menjadi sosok orang yang membuktikan dan mewujudkan bisyarah nabawiyah. Maka dipersiapkan sejak kecil. Bersama dengan istrinya, mereka berdua mempersiapkan Al-Fatih ini untuk bisa berkontribusi pada umat. Mewujudkan janji Nabi SAW seperti itu. Dan Allah memberikan pertolongan pada mereka. Ibu Allah muliakan, maka keluarga kita harus punya visi, keluarga kita punya kontribusi pada kebangkitan Islam. Kenapa? Karena ini merupakan amal yang sangat besar. Amal yang juga nanti akan memberikan pahala yang juga besar kepada kita. Bunda jamaah yang Allah muliakan, jadi ada sekurang-kurangnya 5 visi keluarga muslim. 1, bahagia dunia akhirat. Yang kedua, menempatkan suami istri sebagai sahabat. Yang ketiga, taat syariat tanpa kecuali. Yang keempat, rumah sebagai madrasah. Yang kelima, harus memberikan kontribusi pada kebangkitan Islam. Sekurang-kurangnya 5 ini yang kita harus miliki, yang harus kita kemudian sampaikan pada pasangan, termasuk kita mulai sampaikan kepada anak-anak kita. Kepada anak-anak, ibu dan sekalian sampaikan, nah, kebahagiaan yang paling hebat itu di mana? Di akhirat, di surga. Senang nak jalan-jalan sama ayah sama mama, berenang di kolam renang, jalan-jalan ke tempat wisata, senang. Senang, nanti di surga nak lebih dari itu. Sampaikan pada anak-anak. Ya, nanti di surga kamu mau apa, Allah kasih. Dan yang paling nikmat di surga itu bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu kita berikan gambaran seperti itu. Sehingga anak-anak ini mereka tidak terbuai, Bu, Pak, dengan kehidupan dunia. Ya, sehingga kemudian anak-anak kita tuh gak sempat lagi kemudian berpikir ingin menjadi personil JKT48 misalnya begitu. Ya, karena sudah kita sampaikan pada anak-anak. Ya, seperti demikian. Kemudian juga anak-anak kita mereka mengidolakan para alim ulama, para sahabat. Karena sejak kecil kita sampaikan pada mereka, berikan buku-buku bacaan, kita kenalkan dengan para sahabat, sahabiah, dengan para ulama seperti itu. Jadi mereka kemudian tidak akan lagi mengidolakan yang namanya BTS, jadi anggota ARMY gitu ya. Seperti itu. Dan juga jangan sampai anak-anak kita kecanduan drama Korea segala macam seperti itu. Sejak kecil kita tanamkan, ayo nak, cari ridho Allah. Cari bahagia dunia akhirat. Tuh lihat, nah ada yang meninggal. Kalau orang sudah meninggal, selesai semua kehidupan dunianya. Rumahnya ditinggalkan, dia punya mobil ditinggalkan, dia punya uang sudah nggak dia pakai lagi. Kemana dia sekarang? Ada di alam kubur, dan nanti yang akan bisa menolong dia apa? Amal solehnya, nak. Kamu lihat, dimakamkan sendirian di sana. Suaminya pulang, atau istrinya pulang, orang tuanya pulang. Dengan siapa di sana dia? Dengan amal soleh. Itu pelajaran yang kita bisa berikan pada anak seperti itu. Supaya anak kita sudah mulai punya visi jauh ke depan. Bahwa hidup dia didedikasikan untuk akhirat. Seperti itu. Maka Masya Allah kita sangat kagum sekali ya. Di dalam salah satu riwayat Perang Badar, ada 2 orang remaja umur 14 tahun. Ya, yang ketika mereka itu ada di pinggiran, ketika perang berkecamuk mereka ada di pinggir. Kemudian oleh Abdurrahman bin Auf, mereka ini disuruh pulang. Tapi mereka mengatakan, wahai paman, kami sudah bersumpah di depan ibu kami tidak akan pulang. Sebelum kami membunuh Abu Jahal. Wah, Ibnu Auf sangat kaget begitu kan. Kenapa engkau ingin membunuh, kalian ingin membunuh Abu Jahal? Kami mendengar bahwasanya Abu Jahal sering menyakiti Rasulullah. Akhirnya mereka berdua bertemu dengan Abu Jahal di medan perang. Dan salah satu dari mereka itu bisa menebaskan pedangnya sehingga membuat putus kaki Abu Jahal. Seperti itu. Bayangkan, anak umur 14 tahun. Sudah obsesinya membela kehormatan Nabi SAW. Sementara sekarang kita sedang berjuang agar anak kita ini gak kecanduan Mobile Legends, begitu kan. Gak suka mabar, main bareng, push rank, seperti itu. Masya Allah. Ini memang satu tantangan yang sangat berat, tapi tugas kita. Maka ayah bunda sekalian, sekurang-kurangnya 5 visi ini mari kita tanamkan. Bahagia dunia akhirat. Suami istri sebagai sahabat. Sekarang ayah bunda, terutama para ayah, dengan istri harus bersahabat. Tempatkan sebagai sahabat.
Yang namanya sahabat itu saling tolong-menolong. Kalau istri sedang sibuk Pak di dapur, mencuci, maka anak, ayo kita yang pegang. Kita ajak anak itu main, ngobrol segala macam. Kita ada waktu, kita dengan anak, Pak. Sebagaimana Nabi SAW sering meluangkan waktu dengan para sigoru sahabat, dengan sahabat-sahabat yang masih anak-anak. Sering Nabi berkumpul dengan mereka, bahkan bercanda dengan mereka seperti itu. Maka ayo kita mulai bersahabat dengan istri. Yang ketiga, mulai taat pada syariat. Kalau kita masih ada muamalah, pergaulan yang tidak islami, tinggalkan. Kita punya kebiasaan yang tidak islami, kita tinggalkan. Lalu yang keempat, mulai jadikan rumah sebagai madrasah. Gimana caranya? Luangkan waktu untuk ngobrol dengan anak, memberikan tausiah, pandangan, wawasan pada anak. Baik itu ilmu agama ataupun ilmu-ilmu umum, kita berikan pada anak. Kemudian juga lengkapi rumah kita dengan sumber-sumber ilmu, buku-buku. Di saran dari kami, para bapak ibu sekalian di rumah ada perpustakaan pribadi untuk anak-anak baca. Atau yang anak masih kecil, yang masih barangkali TK atau kelas 1, maka bundanya bisa membacakan. Ayah bisa membacakan buku cerita untuk mereka. Sudah bisa baca Pak? Iya. Tapi membacakan cerita untuk mereka, itu dua keuntungannya. Satu, memberikan wawasan pada anak. Yang kedua, membangun emotional bonding, ikatan emosi dengan anak. Kami tidur, nempel dengan kita badannya, kita bacakan cerita. Itu ada emotional bonding, ikatan emosional. Penting sekali. Karena kecintaan anak pada orang tua sangat bergantung pada emotional bonding, ikatan emosi antara anak dengan orang tua. Ada satu video, cuman saya nggak cuplik di sini, itu di Singapura, itu ada satu penari riset, ya, beberapa tahun silam, sekitar 10 tahun silam itu, ingin memberikan gambaran seberapa dekat ibu dengan anak. Maka dipanggil beberapa ibu, ya, dan juga pembantu rumah tangga mereka. Jadi para ibu punya pembantu rumah tangga. Itu diwawancara. Dan diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar tentang anak-anak mereka. Misalnya pertanyaannya adalah siapa kawan anak ibu, ya, yang disenangi oleh mereka. Kemudian ternyata dari semua ibu-ibu, rata-rata ibu ini semua pekerja, ya, pekerja semua, perempuan karir yang punya pembantu. Ketika dibandingkan jawaban ibu dengan jawaban pembantu, itu lebih akurat jawaban pembantu. Dan yang paling kemudian bikin sedih itu adalah ketika ditanya oleh tim survei ini kepada 3 orang ini, ibu, pembantu, dan anak mereka, anaknya ditanya, kalau kamu bangun malam ketakutan, kamu lari ke kamar siapa? Para ibu ini mengatakan, ke kamar saya. Itu dengan saya. Tapi jawaban anak sebaliknya. Jawaban anak, saya lari ke kamar pembantu. Karena sudah saking dekatnya dengan pembantu. Masya Allah. Ibu dan sekalian, hati-hati, ya. Anak harus dekat dengan kita orang tua. Dan masa kebersamaan dengan anak itu sebentar, tidak lama. 6 tahun sekolah itu nggak lama Bunda. Tahu-tahu sudah kelas 4, tahu-tahu kelas 5, tahu-tahu lulus dari kelas 6 seperti itu. Tidak lama itu. Jangan sampai ya kita menyia-nyiakan waktu bisa bersama dengan anak. Maka ketika kita bisa bersama dengan anak, kita bersama dengan anak. Kita bawa anak entah ke pengajian, atau mungkin bersilaturahmi, atau mungkin ke pasar, kita ajak anak itu. Sambil mereka juga mendapat berbagai macam wawasan. Seperti itu. Karena masa bersama dengan anak tidaklah lama. Sebentar. Tahu-tahu mereka jadi bujangan, jadi gadis, atau mereka kuliah keluar kota, atau SMP boarding keluar kota. Atau nanti menikah, berpisah dengan kita. Kalau sekarang mereka jarang dengan kita berkumpul, jarang dipeluk, jarang dicium, jarang disentuh, maka nanti emotional bonding, ikatan emosi akan lemah. Ibunda sekalian, coba mari luangkan waktu dengan anak-anak, ya, dan tentu orang tua harus punya visi ini. Dan juga kita harus ingat bahwa orang tua juga harus terlebih dulu jadi orang tua yang saleh. Mengharapkan anak saleh, maka orang tuanya harus lebih dulu saleh. Karena anak, seperti kata ulama, adalah cerminan orang tua. Ada satu kalimat hikmah mengatakan, kaifa istaqoma adzillu wa adahu a'waj. Bagaimana bayangan bisa lurus kalau bendanya bengkok. Bayangan itu mengikuti bendanya. Kalau bendanya lurus, bayangannya lurus. Kan begitu ya? Tiang listrik pasti lurus bayangannya. Pohon jambu nggak mungkin lurus karena dia bercabang seperti itu. Nah, anak-anak itu adalah bayangan orang tua. Orang tuanya lurus, anak-anaknya juga lurus. Kalau ada anak-anak yang suka marah-marah, suka mencela, hati-hati. Jangan-jangan di rumah kita orang tua punya bi'ah,
punya kebiasaan seperti itu pada anak. Kalau anak tidak punya empati pada orang lain, hati-hati. Jangan-jangan kita orang tua tidak punya empati pada anak. Bunda saya tanya, lebih berharga mana? Gelas atau anak kita? Anak. Gelas atau anak? Saya tanya terakhir, gelas atau anak? Anak. Yakin, Bu? Ustaz. Yakin? Gelas. Gelas. Ada yang bilang gelas. Saya tanya kenapa gelas, Pak? Karena kalau gelas pecah anak dimarahin. Nah, itu jawabannya. Ya. Itu Ibunya jawabannya. suka marah kalau gelasnya pecah. Nah, itu betul. Itu Iya, fakta. Gelas aja. Itu fakta. Ketika anak memecahkan gelas, itu emosi ibunya tuh naik, begitu kan? Seperti itu. Aduh, gelas mama habis kalau gitu. Makanya hati-hati, begitu kan? Wah, itu marahnya luar biasa. Ketika gelas pecah. Padahal coba kita kembalikan kepada qada dan qadar, takdir. Gelas pecah, qadarullah itu. Betul Bapak Ibu? Qadarullah. Ya. Sementara gelas pecah ya sudah kita buang. Tapi kalau anak dimarahi, sementara anak ini masih masa belajar, apalagi anak-anak SD kelas 1, kelas 2, motorik halusnya kadang-kadang belum bagus begitu ya. Megang, naruh gelas pun dia naruhnya di pinggir bukan di tengah. Kita marahi, kita bentak. Maka nuraninya pecah. Nuraninya pecah. Kalau gelas pecah kita bisa beli lagi. Tapi kalau nurani anak pecah, terluka, itu bisa terbawa itu. Sampai dia dewasa nanti. Dia akan ingat. Apalagi gelasnya hadiah sabun colek. Itu murah itu. Begitu ya. Allah karim. Ibu Allah muliakan. Maka kalau ingin anak soleh, orang tua harus punya visi dan harus jadi orang tua yang soleh. Nah, kenapa? Karena memang begitulah yang diperintahkan agama. Ibu Allah muliakan. Jadilah orang tua soleh. Karena yang pertama kali diperintahkan oleh Allah itu orang tua dulu, bukan anak. Ini ayat yang sudah jelas, insya Allah hafal semua orang tua. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nas wal hijarah. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita buka tafsirnya, ini perintah pada orang tua. I'malu bi taatillah, kata Ibnu Abbas. Perintahkan, ajarkan keluargamu bi taatillah, untuk taat pada Allah. Seperti itu. Ini perintah Allah pada orang tua untuk mendidik keluarga, istri dan anak, para ayah berarti di sini, agar kemudian anak-anak kita, istri ini, mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang luar biasa. Maka visi orang tua itu menjadikan anak harus bahagia dunia dan akhirat. Dengan cara apa? Jaga di rumah anak kita agar senantiasa ada dalam ketaatan. Kita latih agar mereka punya bi'ah, punya kebiasaan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Allah muliakan, nanti suatu waktu kita akan terharu melihat anak-anak kita punya satu kebiasaan yang luar biasa. Misalkan anak-anak kita, ibunda sekalian, pergi ke masjid sebelum azan berkumandang. Bahkan mereka tidak malu mengumandangkan azan. Ketika mereka pulang, mereka tanya, Umi, tadi dengar azan nggak? Dengar. Siapa yang azan? Oh, AA yang azan ya? Masya Allah. Kita akan kagum. Akan Masya Allah terharu betul. Allahu Akbar. Dan memang yang namanya anak itu cerminan orang tua. Kita akan terharu suatu waktu seperti itu. Atau anak kita bersedekah, gitu, kita sering baca ada anak bawa celengan isinya sampai 200.000, 300.000 disumbangkan untuk Palestina, disumbangkan untuk korban bencana alam. Masya Allah. Itu mereka bawa itu uang itu. Kita akan terharu. Itu buah apa? Buah pendidikan kita, orang tua. Jadi Pak Ibu dan sekalian, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian juga Nabi menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitr. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au nusanihi. Nabi bersabda, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci, hanif. Maka kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Buddha Allah muliakan, kita orang tua tanggung jawab. Termasuk memiliki sekolah yang aman, guru-guru yang amanah kita orang tua. Maka Bunda ketika mencari sekolah,
doa, minta pada Allah, ya Allah berikan anak-anakku tempat pendidikan yang baik, guru-guru yang soleh dan solihah, dan kawan-kawan yang soleh. Minta pada Allah. Bahwa kita minta sekolah bukan sekolah yang bonafit, sekolah yang bergengsi, tapi sekolah yang bisa amanah mendidik, mengurus anak-anak kita. Itu kita harapkan. Karena nanti kita yang akan diminta pertanggungjawaban. Kalau sampai anak-anak ini mereka menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu orang tuanya menyebabkan demikian. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang jamaah pengajian, dia cerita, Pak Iwan, saya punya anak 4. Anak nomor 1 saya, Pak Iwan, itu kuliah di UCLA, University of California, ya, itu UCLA. Nah, itu kampus 5 besar dunia, Pak, UCLA itu. Tapi dia bilang, Bapak ini bilang, tapi Pak saya tidak bangga pada anak saya. Oh kenapa Pak? Saya bilang. Dia bilang, anak saya ketika sebelum ke Amerika, itu anak yang manis Pak. Sholatnya rajin. Ketika pulang dari Amerika, saya suruh sholat, saya berantem dulu dengan anak. Jadi menyuruh anaknya sholat saja, itu ribut dulu, debat dulu itu. Bayangkan. Menyuruh sholat sampai debat dulu. Ya. Dan anak ini merasa nggak bersalah. Merasa nggak bersalah. Bilang, what's wrong with me, Dad? Ayah, saya salah apa gitu kan? Saya salah apa? Dia bilang, saya ini paling baik di antara teman-teman saya. Dia bilang begitu. Dia bilang, saya paling baik di antara teman-teman saya. Dia bilang, teman-temanku itu mereka suka minum, mabuk. Aku nggak mabuk. Kenapa kok sampai gara-gara sholat kita bertengkar begitu? Ayah ini kemudian sedih betul dia. Dia merasa bersalah mengirimkan anaknya ke luar negeri tanpa persiapan dulu seperti itu. Sampai akhirnya kemudian ada lagi 2 anaknya masih kecil, dia tarik dari sekolah, gitu kan? Dia masukkan kemudian di sekolah tahfiz Quran. Homeschooling tahfiz Quran di Jakarta itu. Karena dia ingin tidak gagal, tidak salah dalam mendidik anak. Masya Allah. Anak ini cermin orang tua. Dan kita orang tua yang akan membentuk anaknya Yahudi, Majusi, Nasrani, atau mukmin. Kita orang tua. Maka jadi orang tua yang soleh, ibunda sekalian. Tunjukkan bahwa kita orang tua yang soleh, yang berkompeten menjadi pendidik untuk anak-anak kita. Kemudian juga, jadilah orang tua soleh, jadilah contoh teladan untuk anak-anak kita. Karena Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Orang tua harus ada di garda terdepan di dalam kebaikan. Orang tua teladan anak dalam kebaikan. Ayat ini mengingatkan orang tua jangan sampai kita menyuruh anak sesuatu tapi kita yang melanggarnya. Yuk para ummahat, para bapak ibu jamaah Allah muliakan, kalau kita ingin anak kita ramah, someyah, murah senyum, jadilah kemudian orang tua yang tidak gampang marah. Orang tua yang tidak gampang menghukum. Orang tua yang mudah berempati pada anak. Orang tua yang mensupport anak. Ketika nanti anak ditanya, nak sudah berapa juz hafalannya? Aduh aku baru 2 juz Umi. Ya. Nah kita apresiasi. Kita berikan apresiasi. Alhamdulillah anak Umi 2 juz. Yang penting kamu mutkin. Umi tidak meminta kamu, ya, tidak memaksa kamu harus hafal sebanyak, tapi ayo, kamu berjuang, yang penting mungkin Umi bangga sama kamu. Begitu. Jangan marah-marah kemudian. Kok baru 2 juz sih? Kok teman kamu udah 3 juz? Kamu nih gimana sih? Gak bisa ngapalin? Malu dong gitu kan. Anaknya nanya lagi, memang Umi sudah berapa juz? Umi berapa juz? Justru itu Umi belum hafal begitu. Ya. Hati-hati ibu dan sekalian. Jadi teladan di dalam pendidikan anak. Karena Allah katakan begitu, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah pada orang yang mengucapkan tapi tidak mengerjakan. Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia pendidikan ada satu teori, one action louder than 1,000 words. Satu tindakan itu lebih nyata, lebih nyaring daripada 100 ucapan. Kalau ingin anak kita soleh, kita harus menjadi pelopor dalam kebaikan. Maka itu akan sangat berpengaruh pada anak-anak. Lagi pula anak-anak kita, apalagi masih SD ini, secara umum mereka itu masih belum bisa menangkap 100% nasihat orang tuanya. Tapi mereka sangat cerdas melihat perbuatan orang tuanya. Ayo kita jadikan diri kita sebagai pelopor dalam kebaikan. Dan kemudian jadilah orang tua yang berilmu. Nabi SAW berpesan, Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala benci pada orang alim, pandai dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Maksudnya tidak paham masalah agama.
Ayah bunda, jamaah, rahimakumullah, mendidik anak perlu ilmu. Maka milikilah ilmu-ilmu pendidikan anak. Banyak insya Allah artikel, buku bacaan, kajian-kajian, mari kita ikuti agar kita jadi orang tua yang punya ilmu. Karena kalau kita nggak punya ilmu, dengan apa kita mendidik anak? Dengan apa kita memberikan contoh pada anak? Maka mulailah dengan diri kita jadi orang tua soleh, orang tua yang berilmu, orang tua yang kemudian memiliki keluasan, wawasan dan pandangan untuk mendidik anak-anak kita. Ini barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan yang terbatas. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kesempatan pagi hari ini dan juga mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan kekhilafan, Ustaz Afandi, ya mungkin masih banyak yang belum bisa disampaikan ya sehubung dengan keterbatasan waktu, terutama Ustaz Lufi pernah bilang ini para bapak harus di drill ya, para ayah harus kemudian diberikan lagi kemudian dorongan dan semangat karena kita ini Pak laki-laki yang paling bertanggung jawab urusan keluarga dan pendidikan anak. Bukan istri Pak, tapi kita laki-laki. Insya Allah mungkin lain waktu kita akan sama-sama bahas bagaimana harusnya peran ayah di dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu lana wa jazakallahu khair Ustaz Iwan. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah ya. Wah, pembahasan yang sangat berbobot dan memang keterbatasan waktu juga. Ya inginnya kita mungkin panjang ya, tapi kita akan sediakan buat sambung ya dengan sesi tanya jawab agar pembahasan yang tadi berbobot tadi lebih terurai lagi. Ya, silakan kita akan beri waktu untuk ayahanda dan bunda yang ingin bertanya kepada Ustadz Mukarram bisa menyampaikan lewat chat ataupun langsung mengangkat tangan dan unmute. Wah, sudah panjang sekali ya pertanyaannya. Sebentar ya. Kumpulkan dulu untuk beberapa saat dan tidak semua mungkin kalau banyak tidak semua bisa dipertanyakan. Alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan di kolom chat. Izin saya bacakan Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ini dari Bapak Hadi. Terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan hadir. Izin bertanya Ustaz, terkait salah satu visi, yaitu taat syariat tanpa kecuali, kita dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat di sekitar pemukiman tempat kita tinggal yang kontradiktif. Di rumah, mungkin kita sudah memberikan bekal terkait adab dan panduan berperilaku berdasar Islam. Namun, ketika mereka bermain di luar rumah, banyak hal-hal yang bertentangan. Di rumah, kita sudah memberikan pemahaman terkait game online, budaya populer. Namun ketika di luar rumah, ada tanggapan bahwa ketika tidak update atau mengikuti budaya populer, tidak nge-game, maka dianggap ketinggalan zaman atau dikucilkan. Bagaimana memberikan pemahaman kepada anak terkait kondisi kontradiktif tersebut? Apakah pembatasan atau pelarangan bersosialisasi menjadi salah satu solusi efektif? Panjang sekali, Ustaz. Jazakallah khair. Karena belum ada pertanyaan, Ustaz, agar lebih efektif, silakan langsung boleh dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendidik anak ini memang satu kita harus memiliki pemahaman yang cukup tentang usia anak, apa yang mereka bisa dan boleh lakukan, mana yang tidak begitu. Contoh tadi tanyakan tentang main game ya, berarti kan bicara masalah gadget, masalah gawai. Maka kita harus punya satu konsep bahwasanya pada usia kapan anak itu boleh dibelikan dan memiliki gadget. Ini penting sekali. Ya. Saya pribadi berpikir bahwa anak-anak usia SD itu belum waktunya. Mereka punya sendiri gadget, dibelikan gadget. Di rumah kami ini dulu sebetulnya sebelum pandemi sudah dipasang konsep mereka hanya boleh punya gadget, punya gawe, punya HP ketika SMA dan kuliah. Di bawah itu nggak boleh. SD, SMP kami nggak kasih. Tetapi kan Masya Allah sekarang ada pandemi ya. Jadi mau nggak mau mereka harus megang gadget begitu ya. Akhirnya kemudian ya yang SMP kami belikan gadget. Tapi yang SD nggak saya belikan. Hanya hak guna pakai saja. Jadi saya dan istri saya tegaskan berulang-ulang. HP ini bukan punya adik ya. Bukan punya adik.
Tapi hanya untuk dipinjam saja. Ketika nanti kelas online, itu boleh. Seperti itu. Ini penting sekali, karena gadget itu untuk anak-anak usia SD apalagi, ini kayak candu. Jangan anak SD. Yang sudah bapak-bapak saja, itu banyak kecanduan gadget. Seperti itu. Oleh karenanya, satu, harus kita punya konsep usia berapa anak sudah diizinkan memiliki gadget sendiri. Ini penting sekali. Yang kedua adalah kemudian adalah kita kalau anak sudah megang gadget, maka kita harus punya aturan main. Ada aturan main yang kita sepakati dengan anak dan berjalan konsisten. Nah, ini yang kedua ini memang. Yang kedua ini memang kita harus kemudian betul-betul konsisten dengan aturan ini. Di rumah kami, anak boleh main game, tapi untuk yang SD itu kami batasi hanya boleh main game 2 hari sekali. Di tiap 2 hari baru boleh main game. Itu pun main gamenya ya ada durasinya. Hanya sekitar 1 jam, paling lama 2 jam. Selesai sudah. Nanti kalau sudah, ini kita akan kontrol. Adek, sudah berapa lama mainnya? Oh iya, bentar lagi ya. Ayo, segera gitu kan. Ya ketika melanggar durasi, itu ada punishment. Ada kemudian ta'dib yang kami berikan pada dia. Misalnya apa? Dia melanggar durasinya lebih, maka 2 hari kemudian jatah dia main nggak kami kasih. Begitu. Ini harus berjalan konsisten pada anak seperti itu. Ya nggak main game juga nggak apa-apa. Ya. Karena sebetulnya masih banyak hal-hal permainan yang bisa diberikan pada anak. Kan intinya anak tuh bermain. Ya seperti itu. Kalau misalkan di rumah memungkinkan ada yang lain selain gadget, itu diutamakan. Main sepeda kah? Atau main bongkar pasang, Lego, robotik, ya, menggambar segala macam, itu lebih diutamakan seperti itu. Nah, jadi Bunda sekalian, kita jangan terbawa dengan urf, ya, dengan apa yang berlaku di masyarakat, begitu. Di rumah kita tanamkan. Sekarang di luar Pak, nggak seperti itu. Ucapan, pergaulan, anak-anak sudah banyak yang kasar, kotor segala macam. Nah, disitulah tugas kita orang tua di rumah ini sekuat tenaga menekankan pada anak. Untuk misalnya dalam masa tutur kata, menjaga bahasa tetap ahsan. Ya. Jadi di rumah ini kita sampaikan pada anak. Nah, ya misalkan dia dengar temannya ngomong, "Ini si Sita, Abi itu tadi teman aku ngomong begini loh." Nah, kata-kata kasar maksudnya gitu kan. Kita sampaikan, "Nak, nggak boleh. Itu kasar, jangan diucapkan." Nggak boleh kita begitu. Pernah dengar nggak AA atau adik, ayah ngomong kasar, umi ngomong kasar? Enggak, jangan. Yaitu bukan perkataan yang islami, ya bukan adab-adab orang muslim. Sampaikan pada anak. Dan itu kita tekankan. Ketika nanti ketahuan anak suatu ketika ngomong kasar, langsung kita ingatkan. Ayo ngomong apa? Apa tadi itu? Nah, dia akan malu sendiri. Ya, kita ingatkan. Ayo adek, AA, jangan lagi ngomong itu ya. Itu nggak boleh. Allah nggak ridho. Allah nggak suka. Disampaikan, ingat langsung pada akidah. Ingat pada iman. Allah nggak ridho. Tapi jangan dengan ancaman ya. Adek, kalau ngomong kasar begitu, nanti diazab di neraka. Mulutnya ditusuk pakai besi. Jangan begitu. Ya. Tapi dengan memberikan tadi paling gampang gambaran, Allah nggak ridho loh. Allah nggak suka kalau kita ngomong kasar. Kalau kita pengen disayang Allah, jaga lisan kita. Seperti itu. Teman-teman aku ngomongnya kasar. Udah biar aja, jangan diikuti. Jangan diikuti. Tapi kita pantau. Ketika dia main, kita pantau. Ya, seperti itu. Dan kemudian juga namanya main itu tetap kita pantau. Dan ada durasinya. Gak main tuh main dari zuhur sampai asar begitu kan, sampai maghrib begitu. Gak demikian. Ada durasinya, kita harus atur. Ayo, adik pulang, istirahat dulu. Ya, nanti kalau mau main lagi nanti habis asar atau sampai menjelang maghrib pulang, mandi ke masjid seperti itu. Kita berikan aturan dan ini harus berjalan konsisten. Ini memang saya katakan gak mudah, gak ringan, tapi disitulah memang tanggung jawab kita orang tua. Itu ya Bunda sekalian ya. Jadi memang kita kalau kata orang Bandung bilang wayahna. Ya kita ini dibikin susah oleh anak. Karena memang anak itu fitnah. Ya, ingin punya anak harus siap difitnah. Begitu ya. Karena Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah. Nah ibu dan sekalian, jadi memang kita harus siap mendapatkan ujian. Mendapatkan fitnah dari anak-anak kita. Jadi memang buat aturan, kemudian jalankan dengan konsisten. Ini nggak gampang. Tapi kita harus berusaha untuk menjalankan seperti ini. Tapi tetap mengedepankan yang namanya kasih sayang pada anak ya. Anak melanggar nggak mesti kita marahi habis-habisan, jangan. Kita tetap kedepankan ta'dzib, memberikan meluruskan kesalahan anak dengan cara yang memberikan kasih sayang seperti itu. Begitu ibu dan sekalian. Jadi buat aturan konsisten, tapi pendekatannya pendekatan kasih sayang.
Ya, enggak kemudian pendekatannya emosional, marah-marah dan sebagainya. Mudah-mudahan membantu, ya mudah-mudahan. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, Masya Allah ya. Itu langsung praktis, langkah praktis dalam permasalahan yang tadi ditanyakan. Di sini ada beberapa penanya, tapi masih melalui chat. Saya izinkan ya untuk Bunda atau Ayahanda yang langsung bertanya mungkin agar lebih leluasa untuk unmute saja. Ada yang silakan? Ada yang mau? Sebelum saya membacakan yang di kolom chat. Jika ada atau yang di kolom chat jika ingin lebih leluasa menyampaikan bisa langsung di unmute saja. Oh, sepertinya belum ada ya. Saya bacakan lagi Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan dan masih menyambung dengan pertanyaan tentang game ya terutama. Ya. Jadi di sini ya kebanyakan walaupun ada satu penanya yang berbeda, ada beberapa keluhan dari orang tua di mana susah itu untuk melarang ya anak berhenti bermain game. Bahkan ada yang meminta boleh menghafal tapi syaratnya game gitu. Atau setelah istirahat belajar, iya boleh tapi game. Jadi game ini menjadi sesuatu yang apa gitu. Boleh lebih detail lagi tidak Ustaz? Mungkin dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda Allah muliakan. Anak itu memang belajar bernegosiasi dengan orang tua, ya. Dan senjatanya apa? Marah, ngamuk, nangis, atau tadi ngancem. Aku baru mau menghafal kalau main game dulu. Itu senjata mereka, senjata anak-anak. Apa saran dari saya? Jangan mengalah pada anak. Ya, jangan mengalah pada anak. Anak marah ngamuk-ngamuk, biarkan saja. Tapi marah ngamuk-ngamuk, Pak, teriak-teriak. Ya. Nah, kalau sudah teriak-teriak, baru kita tangani. Kita peluk, terus kita bilang, Adek, Aa, ya, bagus tidak teriak-teriak? Boleh nggak teriak seperti itu? Ganggu tetangga, ganggu orang lain. Malu nggak seperti itu? Ya, jadi itu kita harus berikan treatment. Dan ini mesti kemudian berulang-ulang. Nggak bisa sekali, 2 kali. Ada orang tua, ya tapi udah apa? Tapi berulang lagi. Ya memang, nggak bisa sekali. Berulang-ulang. Sampai Anda kemudian mengenali pola bahwasanya abi dan uminya, bapak ibunya itu nggak bisa ditaklukkan dengan ngamuk, dengan ngangis. Nggak bisa ternyata. Akhirnya dia menyerah. Di situ. Jadi disinilah kita orang tua harus kemudian ibarat kata memainkan karet gelang. Kapan ditarik, kapan diulur. Ya, kapan ditarik, kapan kemudian dikendorkan seperti itu. Ya, ada waktunya kita ini fleksibel, memberikan pujian pada anak. Tapi ada waktunya kita kemudian juga tegas seperti itu. Jadi kalau anak sudah ingin main game, tadi saran dari kami berikan aturan mainnya. Misalnya boleh main tapi 2 hari sekali. Karena sekarang masih online ya, masih WFA, masih belajar di rumah, memang kondisinya tidak ideal seperti kalau belajar di sekolah. Kalau belajar di sekolah kan dia pergi pagi, pulang sore, sudah capek seperti itu kan. Nah kalau sekarang ini memang banyak waktu luang. Maka ya oke lah kita kendorkan tegangan itu, kita kendorkan sikap kita, boleh main game tapi ada durasinya. Misalnya mainnya itu 2 hari sekali, kalau di rumah kami itu 2 hari sekali buat yang masih SD itu. Kemudian juga atur durasinya. Dan harus konsisten dengan aturan itu. Ayah bunda, begitulah anak-anak. Mereka akan merajuk, marah, ngambek, nangis ya. Kalau orang Bandung bilang sambil kokosodan begitu kan. Jangan ditanggapi, jangan mengalah. Jangan anggap anak itu raja. Tadi ada beberapa pertanyaan sama saya lihat di chat juga ya. Jangan anggap anak itu raja, apa yang dia minta harus dikasih. Tidak. Ini orang tua harus bisa mentakdib, meluruskan anak. Ketika sedang ada masalah itu luruskan, termasuk ketika sedang santai anak kita ngobrol. Ajak ngobrol, duduk bersampingan dengan anak atau peluk, berhadapan-hadapan mata kita, wajah kita dengan dia, bilang, "Nak, Abi Umi itu gak ngasih main game bukan berarti gak sayang. Tapi justru Abi Umi ini sayang, gak ingin. Abi Umi gak pengen anak Abi Umi kecanduan main game. Kalau sudah kecanduan main game, nanti mata bisa rusak, kemudian juga nanti lupa belajar, lupa waktu, lupa sholat, seperti itu. Di situ kesempatan kita ngomong. Dan sering, perbanyak kita bicara dengan anak itu ketika ada waktu. Ya bunda sekalian, ini nggak bisa sebentar, butuh proses. Sampai ada tuh lama-lama dia paham pola asuh dan pola didik kita.
Seperti intinya jangan mengalah pada anak, kitalah megang kendali di rumah. Tapi bukan dengan cara kekerasan, bukan. Dengan cara kita kemudian tetap mengedepankan kasih sayang. Seperti itu. Ketika anak tuh marah-marah, oh, Umi gak sayang aku, Abi gak sayang aku. Nanti kita ngobrol. Oh, emangnya Abi nggak pernah ngasih uang jajan ke Umi, nggak pernah bikin makan buat ayah gitu ya, nggak pernah disetrikain bajunya, nggak pernah cuci bajunya. Kita beri pertanyaan seperti itu, dia pasti malu. Jadi kita ingatkan bahwa yang namanya sayang itu bukan dengan memberikan HP, bukan mengizinkan main game terus-terusan, bukan. Tapi kemudian kita sampaikan bahwa sayang itu dengan cara apa yang lain. Ya menyiapkan baju dia, makanan dia, ya memberikan juga kadang-kadang jajan buat dia seperti itu. Insya Allah lama-lama dia akan paham pola asuh pola didik kita. Dan jangan lupa bantu dengan doa. Berdoa minta pada Allah, ya Allah. Sebutkan doanya apa ya Allah. Jagalah anakku ya Allah, jangan sampai anakku ini terbawa dengan suasana sekarang, kecanduan game, teman-teman yang nakal. Sebutkan doa itu langsung. Minta pada Allah agar anak kita diberikan taufik wal hidayah, diberikan petunjuk, agar dia bisa berubah lebih baik lagi. Dan terus doa terus sepanjang waktu. Seperti itu ya. Insya Allah ini kekuatan doa. Kita yakin Allah akan mendengarkan doa kita dan mengabulkan doa kita. Sallallahu min fadlihi innallaha yuhibbu ayus'ala. Mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan, dan Allah karena senang kalau dimintai fadilahnya, dimintai rizkinya, karunianya. Itu ya Bunda ya. Jadi jangan mengalah pada anak, kita berikan aturan, dan kita kemudian ya kita berikan juga reward, hadiah. Kalau dia sudah berhasil menghafal, kita berikan hadiah. Hadiah tuh nggak mesti main game, berikan yang main makanan yang dia suka, ya baju misalkan yang dia belum punya, seperti itu. Jadi jangan terbiasa memberikan reward sesuatu yang ini kurang produktif untuk anak, seperti itu. Demikian jawabannya, mudah-mudahan berkenan ya Bunda sekalian. Jazakallah khair, Ustaz Dewan. Sudah banyak Ustaz yang masuk pertanyaan lewat kolom chat. Dengan keterbatasan waktu mungkin saya akan bacakan beberapa saja. Di sini ada dari Bunda Hasnada Hasya, izin bertanya, bagaimana caranya kita bersabar dan bisa menahan emosi ketika anak melakukan kesalahan? Jazakallah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ya Bunda, anak itu ujian ya. Anak itu bikin orang tua suka darting. Apalagi sekarang anaknya belajarnya daring, bapak ibunya darting gitu ya. Itu memang itulah anak-anak seperti itu. Gimana caranya Ibunda sekalian? Satu, ketika anak itu berbuat masalah ya, maka banyak ta'awuz. Banyak ta'awuz. Itu kan pesan Nabi begitu. Al-ghadab minasyaiton, marah dari syaitan. Nah, kita lawan dengan ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kemudian tahan diri sekuat tenaga untuk tidak emosional. Maka jangan jadi orang tua tuh yang reaktif. Jadi yang langsung bereaksi ketika ada masalah. Emang ini nggak mudah dan ini butuh waktu. Apalagi buat kita yang terbiasa ada masalah langsung marah begitu. Nah, kita sekarang berlatih bagaimana mengendalikan diri. Kalau ada anak masalah, nggak langsung marah. Kita tahu, auzubillahi minasyaitonir, tarik nafas. Masih mau marah lagi, gitu kan? Dan jangan dulu ngomong apapun, ya jangan dulu ngomong apapun ketika anak berbuat kesalahan. Karena kalau sebetulnya kita tuh udah gatal di mulut tuh kan, udah, kak, wow gitu. Dan begitu dilepas mulut kita ngomong, keluar itu segala marah kita, unek-unek kita itu. Jangan, kita sebaiknya jangan bicara dulu. Misalkan dia tadi ya, yang contohnya mecahin gelas begitu kan, perang gelas pecah begitu. Terus bagaimana? Kita mau marah, tapi sebaiknya tahan aja dulu, tahan. Kita diam. Sampai kita ambil sapu, kita rapikan, bersihkan, udah selesai. Kemudian dia kan nanya, atau dia takut wajahnya gitu kan, Umi marah ya sama aku gitu kan. Nah, kita tahan napas, bilang, enggak, cuman Umi takut nanti kaki kamu kena beling. Nah, sampaikan seperti itu. Ini proses kita untuk melatih diri kita bisa mengendalikan emosi. Sama kayak seorang seorang pembalap motor ya, Valentino Rossi misalnya begitu ya. Itu ketika dia balapan di area motor tuh kan dia pengennya nyusul lawan. Ya kalau orang yang belum paham tentang teknik balapan motor, pengennya ngegas terus begitu. Tapi kalau seorang pembalap yang sudah profesional, dia tahu kapan harus ya narik gas, kapan dia harus ngerem. Dia tahu seperti itu. Supaya bisa menang. Karena kalau dia ngegas terus,
Yang terjadi malah kemudian bisa terpelanting itu. Ketika belokan dengan gas dia terpelanting seperti itu. Pembalap yang pemula pengen ngegas terus. Tapi kalau pembalap profesional, dia tahu kapan narik gas, kapan dia harus ngerem. Nah, itulah kita harus belajar jadi orang tua yang profesional. Ya, orang tua yang kemudian bisa paham kapan kita marah, kapan kita harus bisa belajar mengendalikan marah. Jadi banyak ta'awuz, banyak istighfar dan doa pada Allah agar kita dijadikan ayah atau bunda yang sabar, bisa mengendalikan marah. Itu bunda ya. Jadi ini butuh latihan, Insya Allah kita banyak berlatih, kita bisa kemudian bisa mengendalikan marah seperti itu ya. Sama siapapun, sama pasangan ya, marah sama istri, marah sama suami, kita latih agar gak gampang marah pada pasangan. Butuh proses, butuh waktu, itu kita jalani. Insya Allah semakin kita bisa mengendalikan, kita semakin terampil mengendalikan marah. Nah, itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ciri-ciri orang yang muttaqin apa? Adalah orang-orang yang kadzib. Kadzib itu menahan marah. Seperti itu. Dia bisa marah, tapi dia tahan marah. Dan pahalanya besar. Ya, orang yang bisa menahan marah, itu orang yang insya Allah mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa sadidu bisuro'ah. Orang yang kuat bukan orang yang menang bergulat, tetapi orang yang kuat yang adalah bagaimana? Yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Demikian jawabannya. Mudah-mudahan membantu. Allah, luar biasa Ustaz. Afwan Ustaz, ini tuh ada 5 pertanyaan. Mungkin tapi tidak bisa dibacakan semua. Atau ada ini tidak Ustaz, mungkin nanti saja kita kumpulkan terlebih dahulu. Boleh. Nanti kumpulkan saja, kemudian di WA ke saya. Sebisa mungkin saya jawab, insya Allah. Iya, karena waktunya juga terbatas dengan waktu ya. Jadi mungkin Ayah Bunda Afwan, ada 5 lagi pertanyaan dan alhamdulillah saya sudah membaca keseluruhannya. Insya Allah pertanyaan Ayah dan Bunda sudah saya kumpulkan dan nanti mungkin akan ditanyakan pada Ustadz ya. Alhamdulillah Ustadznya sudah berkenan, nanti akan menjawab di langsung wafri melalui jalur lain, tidak di Zoom ini. Insya Allah. Ada sebelum saya riset boleh ada penutupan mungkin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda Allah muliakan. Menjadi orang tua itu adalah karir sepanjang hayat yang terbawa sampai ke akhirat. Maka kita harus banyak berilmu, banyak juga bekerja sama dengan pasangan, dan juga kita harus kemudian banyak bersabar di dalam menjalani karir sebagai orang tua. Karena terus berlangsung sepanjang hayat kita di kandung badan. Banyak berdoa, kita minta pada Allah agar kita dijadikan orang tua yang berilmu, sabar, penuh kasih sayang pada anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, Ustadz Lutfi kalau banyak kekurangan, Ibu kalau banyak kekurangan, ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakallah khair pada Ustaz dan Ayah Bunda juga. Alhamdulillah acara demi acara kita sudah lewati bersama. Insya Allah banyak sekali ilmu dan hikmah yang mungkin kita dapat pelajari. Semoga Allah berkenan untuk menguatkan kita untuk menjalankannya, menjadi taufik atas diri kita. Jadi Ustaz Lutfi ada yang disampaikan Ustaz? Cukup ya. Ya, alhamdulillah waktu juga sudah menunjukkan sesuai dengan yang kita sepakati ya. Jadi mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kifatul majlis. Oh ya, boleh Ustaz. Terakhir mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair atas kehadiran. Masya Allah ya, di ruang Zoom kita ini ada lebih dari 100 orang ya. Saya sengaja mengundang beberapa untuk hadir juga walaupun secara terbatas. Mudah-mudahan insya Allah ya, acara yang sangat bermanfaat ini tentu akan sangat sayang kalau hanya satu kali saja. Insya Allah kami sekolah berkomitmen untuk menghadirkan narasumber gitu ya. Nanti mudah-mudahan nanti berikutnya Ustaz Iwan juga berkenan ya. Stay tune nanti para ayah ya, kita akan bahas bagaimana para ayah nih ya. Jangan kemana-mana ya, jangan kabur. Bulan depan insya Allah kita bahas bagaimana kemudian peran kita sebagai seorang ayah secara spesifik. Karena betul tadi di berbagai macam tempat ya partisipasi ayah itu sangat minim. Mudah-mudahan tidak dengan di kita ya, karena
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini jadi pemimpin itu ya, jadi qawwam adalah para ayah ya. Sangat bermanfaat sekali Ustaz Iwan Januar, alhamdulillah jazakallah khair. Mudah-mudahan nggak kapok ya sharing di keluarga besar Insan Takwa. Itu saja Ustaz Sani, nuhun, saya kembalikan, silakan ditutup ya, dan kita selesai. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Kembali, saya ulang kembali untuk pada Ustadz Iwan Januar ya. Semoga tidak berkenan lagi hadir ya. Karena sangat luar biasa ya yang kita sudah dapatkan di hari ini, dan semoga nanti ada lagi hikmah-hikmah lain yang bisa Ustadz bagikan. Kita tutup langsung dengan doa bersama-sama ya, dengan membaca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa saya undur diri, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang sengaja pun tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit semuanya. wabarakatuh.